Tanggal 12 Juli, Komandan Divisi ke-24, Mayor Jenderal William F. Dean, memerintahkan 3 resimen, yaitu Resimen Infanteri ke-19, Resimen Infanteri ke-21, dan Resimen Infanteri ke-34 untuk menyeberangi Sungai Kum setelah menghancurkan semua jembatan di belakang mereka, dan kemudian mempersiapkan posisi pertahanan di sekitar Taejon. Taejon adalah kota besar di Korea Selatan yang terletak 160 km di selatan kota Seoul dan 210 km barat laut dari kota Busan, dan tempat markas Divisi Infanteri ke-24. Mayor Jenderal Dean membentuk garis pertahanan dengan Infanteri ke-34 dan Infanteri ke-19 menghadap timur dan mengerahkan Infanteri ke-21 yang sudah lemah sebagai cadangan di sebelah tenggara. Sungai Kum yang mengalir di sebelah utara dan barat kota memberikan garis pertahanan 10-15 mil dari perbatasan Taejon yang telah dikelilingi pegunungan Sobae di bagian selatan. Dengan persimpangan kereta api dan banyaknya jalan yang mengarah ke segala arah, Taejon adalah lokasi transportasi utama antara Seoul dan Taegu, memberikan nilai strategis baik untuk pasukan Amerika maupun pasukan Korea Utara. Divisi Amerika ini berusaha untuk membuat pertahanan terakhir di Taejon yang akan menahan pasukan Korea Utara dari perimeter Busan yang belum selesai dibuat. Pagi hari tanggal 14 Juli, pasukan Amerika dari Batalion Ketiga Infanteri ke-34 yang berkedudukan 3,2 km dari Sungai Kum melihat tank T-34 di seberang sungai. Tank T-34 yang juga melihat posisi infanteri Amerika lalu menembaki posisi Batalion Ketiga dari seberang sungai, tapi tidak mampu melukai mereka. Di pertengahan pagi, pasukan infanteri Korea Utara terlihat menyeberangi sungai menggunakan kapal, diikuti oleh tembakan mortar dan artileri yang mulai menyerang garis pertahanan infanteri ke-34. Di tengah kacau balau pertempuran dan buruknya komunikasi pasukan infanteri Amerika, pasukan Korea Utara berhasil maju di sekitar garis pertahanan divisi ke-24. Batalion ketiga di ujung utara juga mendapat serangan berat dari pasukan Korea Utara yang menyerang maju. Walaupun dapat menahan serangan dengan bantuan artileri, batalion ini dipaksa untuk mundur ke tempat yang lebih aman. Mulai agak siang, terjadi serangan lainnya yang diperkirakan beranggotakan 1.000 pasukan infanteri Korea Utara menyeberangi Sungai Kum. Pasukan Korea Utara merebut pos pertahanan dari Batalion Artileri Medan ke-63 yang sedang membantu infanteri ke-34 dengan howitzer 105 mm. Setelah menguasai pos ini, pasukan Korea Utara memposisikan senapan mesin ke markas batalion dan mulai menembaki pasukan Amerika yang sedang kacau balau. Tembakan ini menyebabkan putusnya komunikasi dan rusaknya banyak kendaraan, ditambah lagi banyaknya personel yang luka parah. Pasukan yang berhasil bertahan mundur dengan jalan kaki ke selatan. Sementara itu, sebuah baterai dari batalion ini juga diserang oleh 100 pasukan Korea Utara. Terluka parah dan rusak berat, unit baterai ini dipaksa untuk mundur. Baterai artileri lain juga diserang oleh 400 personil Korea Utara. Tapi serangan balik dari kavaleri kuda Korea Selatan bisa membebaskan artileri itu dari kerusakan berat dan dapat mundur teratur. Di siang ini, artileri Medan ke-63 kehilangan seluruh persenjataannya dan 80 kendaraan tempur pada saat mundur. Padahal, banyak yang masih utuh dan akhirnya dipakai oleh pasukan Korea Utara. Menjelang sore, batalion pertama dari infanteri ke-34 menyerang balik ke posisi-posisi ini. Namun, tak berhasil untuk direbut kembali karena dihujani serangan senapan mesin dan senjata ringan, dan batalion ini harus mundur di malam hari. Setelah gagalnya upaya untuk mengambil kembali perlengkapan perang mereka, Mayor Jenderal Dean memerintahkan serangan udara ke tempat-tempat persenjataan tersebut ditinggal. Dengan batalion pertama yang babak belur dan batalion ketiga yang dipaksa untuk menyerang kembali pasukan Korea Utara, garis pertahanan Amerika di bagian barat laut telah lumpuh. Divisi keempat pasukan Korea Utara mulai menyeberangi Sungai Kum dan hanya bisa ditahan sebentar ketika pesawat Amerika menyerang perahu-perahu yang sedang melintasi sungai. Setelah serangan pertama Korea Utara berhasil masuk ke seberang sungai, pasukan di garis pertahanan infanteri ke-34 mundur ke selatan ke arah Nonsan. Infanteri ke-19 memindahkan pasukan batalion keduanya untuk mengisi bagian kosong yang ditinggalkan oleh pasukan ke-34 dan diperkuat oleh pasukan Republik Korea Selatan. Pada jam 3 pagi, tanggal 16 Juli, pasukan Korea Utara memulai serangan tank, artileri, dan mortar ke arah posisi pasukan infanteri ke-19 yang kemudian diikuti pasukan infanteri Korea Utara yang mulai menyeberangi sungai. Kekuatan pasukan Korea Utara berkumpul di bantaran sungai dan menyerang pasukan Kompi C dari batalion pertama, diikuti dengan pendaratan kedua melawan Kompi B.
Pasukan Korea Utara mendorong mundur seluruh batalion tersebut, yang kemudian terancam akan tergilas. Pemimpin resimen memerintahkan seluruh pasukan pendukung dan perwiranya ke garis depan, dan mereka berhasil menahan serangan tersebut. Tetapi, dalam pertempuran tersebut, pasukan Korea Utara berhasil menyusup ke belakang garis pertahanan dan menyerang pasukan cadangan serta menahan jalur suplai Amerika. Dengan ini, pasukan infanteri ke-19 tidak dapat menahan lama garis pertahanan di Sungai Kum sambil mendorong keluar pasukan Korea Utara. Sorenya, batalion kedua dipindah untuk menghadapi pasukan Korea Utara di belakang. Tapi, banyak di antaranya menjadi korban dan tidak mampu menembus pertahanan Korea Utara. Tanggal 17 Juli, pasukan resimen infanteri ke-19 mundur ditarik sejauh 40 km ke barat daya untuk konsolidasi dan mengganti persenjataan yang hilang. Kurang dari separuh batalion pertama berhasil kembali dan hanya 2 kompi dari batalion kedua yang masih utuh. Ketiga resimen dari divisi infanteri ke-24 telah dikalahkan dan tergilas. Dengan masing-masing resimen ini turun kekuatannya menjadi hanya setara seperti pasukan dengan kekuatan 1 batalion. Resimen ke-19 dan 34 telah menghadapi divisi infanteri ke-3 dan divisi infanteri ke-4 pasukan Korea Utara pada tanggal 13 sampai 16 Juli dan menderita korban 650 personil dari 3.401 personil. Pada tanggal 18 Juli, pimpinan Angkatan Darat ke-8 Amerika, Letnan Jenderal Walton Walker, memerintahkan Jenderal Dean untuk mempertahankan kota Taichung sampai tanggal 20 agar divisi pertama kavaleri dan divisi ke-25 infanteri dapat membentuk garis pertahanan sepanjang Sungai Naktong dan membentuk perimeter Busan. Namun serangan pasukan Korea Utara mampu memaksa pasukan Amerika untuk mundur pada tanggal 19 Juli. Pasukan Korea Utara akhirnya memasuki kota Taichung yang merupakan markas dari pasukan infanteri divisi ke-24. Divisi infanteri ketiga pasukan Korea Utara membentuk barikade antara Taichung dan Okcheon yang kemudian memutus suplai dari pasukan infanteri ke-21. Hal ini juga mengakibatkan pasukan infanteri ke-21 tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Walau begitu, pasukan infanteri ke-21 masih dapat membantu dengan memberikan rute untuk mundur kepada rekan sedivisi dalam pertarungan di Taichung. Di waktu yang sama, tank dari divisi lapis baja ke-105 Korea Utara memasuki kota Taichung diikuti oleh pasukan dari divisi infanteri ke-3 dan ke-4. Di situ, pasukan Korea Utara mulai bersiap-siap dengan menduduki bangunan-bangunan vital di seluruh kota sebagai tempat untuk penembak runduk. Pasukan Korea Utara juga memprioritaskan untuk menghancurkan sarang-sarang persenjataan pasukan Amerika, lumbung makanan, dan juga persediaan amunisi setelah mendapatkan informasi tentang lokasi-lokasi tersebut dari agen Korea Utara yang beroperasi di kota ini. Di Taichung, pasukan divisi infanteri Amerika ke-24 yang telah babak belur diperintahkan untuk bertahan. Pasukan resimen ke-34 juga diperintahkan untuk masuk ke dalam kota untuk melawan pasukan Korea Utara. Namun pada akhirnya, Jenderal Dean memerintahkan seluruh elemen dari divisinya untuk mundur menggunakan kereta ke arah Taegu, walaupun dia sendiri tetap bertahan. Sampai pada waktu ini, beberapa tank ringan M24 Chave dari Kompi A dari Batalion Tank ke-78 dikirim untuk memperkuat divisi ke-24. Walaupun sudah ditambah oleh beberapa tank, pada tanggal 20 Juli, unit lapis baja Korea Utara mendorong mundur pasukan Amerika dari Bandara Taichung. Pada saat ini, kota ini telah dikepung dan pasukan Korea Utara mulai membuat barikade di sepanjang jalan keluar kota Taichung. Selama 2 hari, pasukan infanteri ke-34 menghadapi pasukan Korea Utara dengan pertempuran dari rumah ke rumah. Pasukan Korea Utara yang masih berada di luar kembali menyusupi kota dan kadang menyamar sebagai petani. Pasukan yang tersisa dari divisi ke-24 terdorong mundur sedikit demi sedikit. Tanpa radio dan tidak mampu berkomunikasi dengan sisa divisi lainnya, Jenderal Dean bergabung dengan pasukannya yang berada di garis depan. Kolom besar pasukan Korea Utara kemudian memasuki kota dari jalur selatan bertemu dengan mereka yang sudah menyeberangi sungai. Pasukan Amerika kemudian terdorong mundur setelah menderita kekalahan berat, dan kesempatan ini diambil oleh divisi ketiga dan keempat Korea Utara untuk masuk ke kota dengan mudah dari jalur utara, selatan, dan jalur timur. Divisi infanteri Amerika ke-24 kembali berusaha untuk membangun garis pertahanan, namun terdorong mundur dengan jumlah pasukan Korea Utara yang sangat banyak. Pada akhir hari 20 Juli, Dean memerintahkan markas besar infanteri ke-34 untuk mundur. Kesatuannya sendiri diperkuat oleh beberapa tank ringan dari divisi kavaleri ke-1. Ketika tank itu bertempur menghadapi blokade Korea Utara, Jenderal Dean dengan sejumlah kecil tentara infanteri mengikuti di belakang. Di ujung kota,
Pasukan terakhir dari infanteri ke-34 yang meninggalkan kota dengan 50 kendaraan tempur disergap dan banyak dari kendaraan mereka hancur karena tembakan senapan mesin dan mortar, memaksa mereka untuk mundur dengan jalan kaki. Di tengah-tengah pertempuran, kendaraan jeep milik Dean salah belok dan terpisah dari pasukan Amerika yang lainnya. Tidak mampu untuk memutar balik, Dean dan segelintir pasukannya berusaha untuk mundur ke garis pertahanan Amerika sendiri, tetapi 35 hari kemudian, Dean yang sendirian dan tersesat pada akhirnya tertangkap oleh pasukan Korea Utara. Dalam sebagian besar masa tahanannya, pasukan Korea Utara tidak sadar dengan jabatan tinggi yang dimiliki oleh Dean. Jenderal tersebut beberapa kali mencoba untuk menyerang Sibir agar pasukan Korea Utara membunuhnya. Hal ini dia lakukan karena takut membeberkan beberapa informasi rahasia apabila dia disiksa. Pemimpin pasukan Korea Utara mengancam untuk melukai Dean kalau dia tidak berkooperasi, tetapi dia tidak pernah disiksa. Pada suatu waktu, akhirnya jabatan Dean terkuak. Namun, intelijen Korea Utara gagal mendapatkan informasi dari dia. Ketika sisa dari infanteri ke-34 meninggalkan kota, resimen ke-21 yang ditugaskan untuk melindungi jalan ke Taegu juga ikut mundur, meninggalkan Taichung di tangan pasukan Korea Utara. Demikianlah akhir dari pertempuran Taichung, di mana laju pasukan Korea Utara masih belum bisa dibendung oleh divisi infanteri ke-24 Amerika. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.